Tirk surgawi bintang 2 dari ras non-manusia telah terbunuh, dan 3 Tirk surgawi non-manusia lainnya telah tumbang. Bubbles dan yang lainnya memimpin angkatan darat untuk mengejar ras alien dan membunuh banyak dari mereka. Ras alien yang tersisa berhasil melarikan diri. Lu Ming, kamu hebat sekali. Aku tidak menyangka kamu akan melampauiku lagi. Dandan menatap Lu Ming dengan ekspresi tertekan. Hehe, bukankah wajar jika aku dikalahkan? Siapa aku? Aku adalah kesayangan surga yang tak terkalahkan. Di depan Dandan, kulit Lu Ming lebih tebal darinya. Benar saja, Dandan bahkan lebih tidak senang dan menampakkan ekspresi terkejut. Ayo, kita akan terus membunuh musuh. Lu Ming tiba dan melihat perkemahan alien di kejauhan. Di sana, pasukan besar dari alam surgawi tengah berperang melawan pasukan ras asing. Membunuh. Dia menggertakkan giginya dan ingin melampiaskan rasa frustrasinya pada Lu Ming pada alien itu. Balapan. Melihat Lu Ming dan rekannya datang, ras alien terkejut dan segera mundur ke kamp militer, mengaktifkan formasi untuk melawan. Keduanya tiba di luar kamp militer. Salam untuk 2 kaisar surgawi. Di dalam bala tentara alam surga, banyak sekali orang yang sangat menghormatinya. Sebenarnya, ada beberapa orang yang lebih mengenal Lu Ming di pasukan alam surga ini. Misalnya, 2 dari 9 orang absolut alam surga ada di antara mereka. Namun, saat ini, mereka menatap Lu Ming dengan mata penuh rasa hormat. Jelaslah bahwa Lu Ming telah menjadi kaisar surgawi. Sejak saat itu, dia menjadi agung dan perkasa. Jika mereka ingin menjadi kaisar surgawi, mereka tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan dan berapa banyak hal yang harus mereka lalui. Lawan mereka sebelumnya kini telah menjadi kaisar surgawi. Ia telah jauh melampaui mereka, dan mereka merasa sangat rumit. Semuanya, tidak perlu bersikap sopan begitu. Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai. Dengan itu, tatapan Lu Ming menyapu ke seluruh perkemahan non-manusia. Dia menyadari bahwa selain mengaktifkan formasi, sebagian besar orang sebenarnya telah mundur ke belakang. Saudara Lu Ming, pada saat ini, gelembung-gelembung dan sisanya beterbangan. Gelembung-gelembung itu menghantam Lu Ming. Lengan, Bubble, kamu sudah dewasa. Lu Ming menyentuh kepala kecil gelembung itu. Setelah tidak bertemu selama lebih dari 100 tahun, Bubbles akhirnya tumbuh sedikit. Dia tampak seperti gadis berusia 7 atau 8 tahun dan bahkan lebih imut. Tentu saja. Pao Pao cemberut, wajahnya merah. Ayo tinggalkan tempat ini dan kembali ke kota 2 dunia. Kata Lu Ming. Dia percaya bahwa berita tentang apa yang terjadi di sini akan segera menyebar ke ras asing lainnya, dan pada saat itu, ras asing yang lebih kuat pasti akan datang. Dengan kekuatan Lu Ming saat ini dan tombak penghancur besar, dia yakin bahwa dia dapat melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia bertemu dengan Kaisar Surgawi Bintang 3. Namun, akan sulit untuk melindungi yang lainnya. Jika seorang ahli tak tertandingi setingkat Kaisar Surgawi Bintang 4 datang, dia bahkan tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Baiklah, ayo kembali. Dandan juga mengangguk. Angkatan darat lainnya juga berencana untuk kembali ke kota 2 dunia. Semua orang terbang menuju kota 2 dunia bersama-sama. Tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan, dan mereka kembali ke kota 2 dunia dengan selamat tidak lama kemudian. Mereka sudah lama tidak bertemu dan tentu saja, ada banyak topik yang bisa dibicarakan. Dandan, Bubbles, dan Huang Ling sangat penasaran dengan pengalaman Lu Ming selama bertahun-tahun. Mereka mengajak Lu Ming minum bersama dan mengobrol. Lu Ming menceritakan secara singkat pengalamannya selama bertahun-tahun, yang mengejutkan semua orang. Selama periode waktu ini, Lu Ming mengetahui bahwa Long Chen telah kembali ke alam liar dan menikahi Xie Nianlin. Lu Ming merasa bahagia untuknya. Seiring berjalannya waktu, dia telah melupakan dendam antara dirinya dan keluarga Xie. Masa baru bubar keesokan harinya. Lu Ming pergi ke sebuah halaman dan tinggal di sana. Ia berencana untuk kembali ke alam purba dalam 2 hari untuk mengunjungi orang tuanya. Namun, hanya sehari kemudian, Dandan, Gelembung, Long Chen dan yang lainnya tiba di kediaman Lu Ming. Hahaha, Lu Ming, lihat siapa yang kita bawa. Dandan tertawa. Siapa ini? Lu Ming tersenyum dan menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Kemudian, dia melihat seorang pemuda di tengah kerumunan. Dia tampak seperti berusia 20-an. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan sangat tampan.
Dia tampak 70–80% mirip dengan Lu Ming. Hutan belantara yang suci. Mata Lu Ming berbinar. Meski lebih dari 100 tahun telah berlalu, Lu Ming segera tahu dari auranya bahwa pemuda ini adalah Lu Shenhuang. Ayah! Lu Shenhuang berteriak, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, Shenhuang Lu berjalan mendekat sambil memegang tangan seorang wanita muda. Wanita ini sangat cantik dan tidak kalah cantik dari Feng Ling dan Qiu Yue. Dia menggendong seorang gadis kecil yang berusia sekitar 2 hingga 3 tahun. Dia memiliki 2 kuncir dan sangat imut. Ayah! Wanita muda itu mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dia memanggil dengan lembut. Cier, panggil kakek. Lu Shenhuang menatap gadis kecil itu. Kakek, kakek. Gadis kecil itu memanggil dengan suara kekanak-kanakannya. Apa? Lu Ming terdiam dan tertegun. Jelaslah bahwa wanita muda itu adalah istri Lu Shenhuang dan gadis kecil itu adalah putrinya. Dia berkeliling di dunia dewa jahat dan tidak menyangka bahwa Lu Shenhuang sudah menikah dan memiliki seorang putri. Hahaha, Lu Ming, apakah kamu bodoh? Dandan tertawa. Enyah. Lu Ming memarahi Dandan. Kemudian, dia menatap Lu Shenhuang dan yang lainnya dengan senyum lebar di wajahnya. Bagus, bagus, bagus. Lu Ming berkata, bagus beberapa kali, hatinya dipenuhi kehangatan. Mereka semua adalah keluarganya. Alam liar yang suci, apa saja nama-namanya? Lu Ming bertanya, ayah, namanya Mu Wanxuan, anak kecil ini adalah Lu Qi. Lu Shenhuang diperkenalkan. Baiklah, baiklah. Lu Qi, kemarilah, biarkan kakek memelukmu. Lu Ming mengulurkan tangannya ke Lu Qi. Gadis kecil itu sama sekali tidak malu dengan orang asing. Dia naik ke Lu Ming dan berguling-guling di pelukannya. Lu Ming dengan hati-hati menggunakan energi dunia untuk menopang Lu Qi, seolah-olah dia takut dia akan jatuh. Dalam 2 tahun, dia bisa mulai berkultivasi. Lu Ming tersenyum dan menginstruksikan Lu Shenhuang. Ya, saya telah menggunakan ramuan spiritual untuk membangun fondasinya. Saya akan membiarkannya berkultivasi dalam 2 tahun. Lu Shenhuang mengangguk. Apakah kamu sudah bertemu kakek dan nenekmu? Lu Ming bertanya lagi. Lu Shenhuang tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Ikutlah denganku untuk melihat mereka besok, kata Lu Ming. Baiklah. Lu Ming dan Shenhuang mengangguk. Semua orang berbicara dan tertawa, dan setelah beberapa saat, Dandan dan yang lainnya pergi dengan bijaksana. Hanya Lu Ming, Lu Shenhuang, Mu Wanxuan dan Lu Qi yang tersisa di halaman. Gadis kecil itu telah meringkuk dalam pelukan Lu Ming dan enggan untuk keluar. Orang kecil, Lu Ming tersenyum. Kemudian, tubuhnya dipenuhi cahaya ungu emas, yang menyelimuti Lu Qi. Inilah kekuatan seorang penguasa. Kekuatan dominasi mendominasi dunia dan merupakan yang tertinggi. Lu Ming ingin menggunakan kekuatan dominasi untuk membangun fondasi bagi Lu Qi dan meningkatkan tubuhnya. Kekuatan penguasa itu begitu misterius sehingga mampu menyesuaikan tubuh Lu Qi ke kondisi terbaik. Lu Shenhuang dan Mu Wanxuan tentu saja tahu apa yang ingin dilakukan Lu Ming. Mereka berdiri diam di samping dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lu Ming baru menyelesaikannya setelah seharian penuh. Tubuh Lu Qi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tubuhnya telah menjadi murni dan tanpa noda. Ketika ia mulai berkultivasi di masa depan, kecepatan kultivasinya akan sangat mengejutkan. Padang gurun yang suci, apa kabar ibumu? Lu Ming ragu sejenak dan bertanya. Inilah yang paling dikhawatirkan Lu Ming. Ibu masih sama seperti dulu. Kata Lu Shenhuang. Ya, saat kami kembali dari alam purba, kami akan pergi mencari ibumu. Kata Lu Ming, sudah saatnya menyelesaikan masalah si Enianxing. Kalau tidak, Lu Ming tidak akan tenang. Ayo pergi. Lu Ming berdiri, dan Lu Shenhuang beserta yang lainnya mengikutinya. Mereka kembali ke alam primordial. Lu Ming telah kembali ke alam purba beberapa kali dan sudah familiar dengan jalannya. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke Gunung Purba di alam purba melalui lorong hampa. Alam purba masih damai. Kala itu, ras alien telah menggunakan belati tulang dari generasi tikus spiritual ruang waktu sebelumnya untuk membuka jalan menuju alam purba. Untungnya, Lu Ming dan yang lainnya telah menemukannya. Dalam pertempuran itu, Lu Ming berhasil ditangkap,
namun kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa datang dan menyelamatkan Dandan, Gelembung, Tuyi, dan Lei Yi. Kemudian dia akan mengirimkan berita ini ke alam surga. Alam surga telah mengirim sejumlah besar ahli untuk menjaga jalan tersebut. Ras alien tampaknya tahu bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Selama bertahun-tahun, mereka tidak terus membuka jalan tersebut, juga tidak menyerbu dari sana. Dengan demikian, alam purba tetap damai. Lu Ming memimpin beberapa dari mereka dan terbang menuju kota Kaisar Surgawi. Di masa lalu, orang-orang dari Lembah Dewa Naga dan Aliansi Naga masing-masing telah menduduki wilayah keluarga Heng dan keluarga He. Kemudian, Istana Kekacauan Primal telah mengirim beberapa dalang untuk menjaga kedua keluarga itu, membuat mereka tak tertembus. Tahun-tahun ini, kedua keluarga itu telah berkembang dengan mantap dan banyak dalang telah muncul. Di Lembah Dewa Naga, kekuatan aliansi naga terus meningkat. Lu Yuntian dan Li Ping sedang mengobrol di halaman yang luas. Meskipun lebih dari 100 tahun telah berlalu, mereka berdua tidak saja tidak menua, mereka malah menjadi semakin muda. Lu Ming telah meninggalkan sejumlah besar sumber daya. Meskipun bakat kultivasi Li Ping sangat buruk, dengan sejumlah besar sumber daya dan bimbingan dari beberapa ahli alam kaisar yang hebat, kultivasinya masih mencapai alam kerajaan bela diri. Sebagai seorang kaisar yang kuat, dia bisa hidup selama 20.000 tahun, tentu saja, dia terlihat sangat muda. Ming'er belum kembali selama lebih dari 100 tahun. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Li Ping mendesah pelan, matanya dipenuhi kerinduan. Nyonya, Tuan muda saat ini sedang menyendiri. Saya yakin dia akan kembali menemui Anda begitu dia keluar. Di samping, Qiu Yue berkata. Saat itu, mereka tidak memberitahu Li Ping dan Lu Yuntian tentang Lu Ming yang ditangkap oleh ras alien. Mereka merahasiakannya dari mereka, hanya mengatakan bahwa Lu Ming sedang menyendiri. Selama ini, Qiu Yue selalu berada di sisi Li Ping dan Qiu Yue, benar, kau benar-benar seorang wanita. Kau sudah menjadi kaisar bela diri, tetapi kau masih sangat bodoh. Dengan kultivasi Ming'er saat ini, wajar saja baginya untuk berkultivasi secara tertutup selama 100 tahun. Lu Yuntian menegur Li Ping. Hanya kamu yang berpikiran terbuka. Li Ping memutar matanya. Pada saat ini, Qiu Yue tampaknya merasakan sesuatu dan menatap ke langit. Langit yang kosong tiba-tiba bergetar, dan retakan spasial muncul. Beberapa sosok berjalan keluar darinya. Itu Lu Ming dan yang lainnya. Qiu Yue tertegun sejenak, lalu tubuhnya yang halus bergetar. Air matanya mengalir tak terkendali saat dia bergumam, Tuan Muda telah kembali. Ini Tuan Muda. Qiu Yue tahu bahwa Lu Ming telah ditangkap oleh ras alien. Tentu saja dia sangat khawatir. Akan aneh jika dia tidak senang melihat Lu Ming. Mendengar perkataan Qiu Yue, Li Ping dan Lu Yuntian juga menatap ke langit. Ming, mereka berdua sangat gembira. Ayo turun. Wajah Lu Ming penuh dengan senyuman. Ia kemudian melangkah turun dan mendarat di halaman. Lu Shen Huang dan yang lainnya mengikutinya. Ayah ibu, Lu Ming tersenyum lebar. Ming, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Li Ping juga sangat bersemangat. Sambil berbicara, dia melihat ke arah Lu Shen Huang dan yang lainnya. Dengan sekali lihat, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ini karena Lu Shen Huang dan Lu Ming terlalu mirip. Ming'er, mereka, Lu Yuntian juga sedikit tertegun. Lu Ming terbatuk beberapa kali dan mulai memperkenalkan, ayah, ibu, ini anakku. Namanya Lu Shen Huang, itu istrinya, Mu Wanxuan. Dan, anak kecil ini adalah putri dari alam liar, cucu perempuanku, Lu Qi. Semua, Li Ping dan Lu Yuntian keduanya tercengang. Namun, itu hanya sesaat, dan wajah mereka dipenuhi senyuman. Ia tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 100 tahun tidak bertemu, mereka bahkan akan memiliki seorang cucu. Tidak hanya itu, cucu mereka juga telah menikah dan memiliki seorang putri. Pasangan tua itu tentu saja gembira karena memiliki banyak keturunan. Kakek nenek, Lu Shen Huang dan Mu Wanxuan maju dan memberi hormat pada Li Ping dan Lu Yuntian. Kakek buyut, nenek buyut, si kecil pun memanggil dengan suara bayi. Bagus, jangan terlalu sopan. Pasangan tua itu tidak bisa berhenti tersenyum. Darah lebih kental daripada air dalam sebuah keluarga,
jadi mereka secara alami saling mengenal dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, Li Ping dengan gembira mengobrol dengan Mu Wanxuan sambil menggendong Lu Qi. Bagus, gayamu benar-benar seperti Minger, haha. Lu Yuntian menepuk bahu Lu Shen Huang dan tertawa terbahak-bahak. Keluarga itu bahagia dan harmonis. Qiu Yue berdiri di samping, matanya dipenuhi rasa iri. Dia berharap bisa melahirkan anak untuk Lu Ming. Ming, ibu dari alam liar ilahi adalah. Li Ping bertanya pada Lu Ming setelah beberapa saat. Itu Nianxing, kata Lu Ming. Di mana dia? Li Ping bertanya dengan khawatir. Dia ada urusan sekarang. Ibu, jangan khawatir. Aku akan segera membawanya menemuimu. Kata Lu Ming. Saat semua orang mengobrol, tidak lama kemudian, Lu Yuntian memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan jamuan makan. Berita kembalinya Lu Ming menyebar dan orang-orang dari aliansi naga dan lembah Dewa Naga bersorak. Lu Ming adalah tulang punggung mereka. Mereka merasa tidak nyaman tanpa kehadirannya. Bahkan ada desas-desus bahwa Lu Ming telah meninggal dunia. Selalu ada suasana yang tidak nyaman di aliansi naga dan lembah Dewa Naga. Sekarang setelah Lu Ming muncul, semua orang tentu saja senang. Pada malam hari, cahaya bulan tersebar, dan tanah tampak tertutup lapisan es putih. Di luar kota Kaisar Surgawi, di puncak gunung, Qiu Yue berdiri di sana dengan tenang, memandang ke kejauhan. Setelah waktu yang lama, Qiu Yue menghela nafas. Qiu Yue, apa yang kamu keluhkan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Qiu Yue terkejut. Dia berbalik dan melihat Lu Ming tersenyum padanya. Tuan muda, tuan muda, tuan muda. Wajah Qiu Yue memerah. Lu Ming berjalan mendekat dan memegang tangan kecil Qiu Yue. Qiu Yue, terima kasih, kata Lu Ming. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qiu Yue? Tuan muda, mengapa Anda berterima kasih kepada saya? Kata Qiu Yue, terima kasih telah merawat orang tuaku selama ini. Kata Lu Ming, inilah yang seharusnya saya lakukan. Sebelum Qiu Yue bisa menyelesaikan kalimatnya, bibir Lu Ming telah menyegel bibirnya yang hangat. Tubuh Qiu Yue bergetar dan dia perlahan menutup matanya. Dua tetes air mata mengalir di pipinya yang putih. Setelah sekian lama, bibir mereka terpisah. Qiu Yue, aku, Lu Ming, tidak akan mengecewakanmu dalam hidup ini. Suara tekad Lu Ming terngiang di telinga Qiu Yue. Aku tidak akan mengecewakanmu dalam hidup ini. Ini adalah janji Lu Ming kepada Qiu Yue. Setelah berada di alam dewa jahat selama lebih dari 100 tahun, Lu Ming telah memikirkan banyak hal. Ada beberapa orang yang tidak bisa kecewa. Sama seperti Qiu Yue, dia sangat berbakti dan berbakti. Dia telah mengorbankan begitu banyak hal untuk Lu Ming dan tidak pernah meminta imbalan apapun. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak tahu itu? Bagaimana mungkin dia tidak tersentuh? Tuan muda, terima kasih. Qiu Yue bersandar ke lengan Lu Ming dan memeluknya erat, seolah dia tidak ingin melepaskannya selama sisa hidupnya. Cahaya bulan memberikan bayangan panjang pada mereka berdua, seolah-olah mereka adalah satu. Kali ini, Lu Ming tinggal di kota Kaisar Surgawi selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, Lu Ming tidak banyak berkultivasi. Ia menghabiskan waktunya bersama Lu Shen Huang dan yang lainnya, menemani Li Ping dan Lu Yuntian. Tentu saja, Lu Ming juga meluangkan waktu untuk memberikan ceramah. Selain orang-orang dari aliansi naga dan lembah Dewa Naga, orang-orang dari kekuatan lain di kota Kaisar Surgawi juga berkumpul untuk mendengarkan ceramah Lu Ming. Begitu Lu Ming memulai pidatonya, auranya mengejutkan semua orang. Lu Ming bagaikan dewa yang menguasai dunia, menjelaskan misteri dunia selengkap-lengkapnya. Kaisar Surgawi. Beberapa orang berspekulasi bahwa Lu Ming pasti telah mencapai alam Kaisar Surgawi. Seorang Kaisar Agung pasti tidak memiliki aura seperti itu. Rumor bahwa Lu Ming adalah Kaisar Surgawi menyebar seperti api dan mengguncang seluruh kota Kaisar Surgawi. Setelah itu, seluruh Gunung Yuan pun terguncang. Lebih jauh lagi, berita ini menyebar ke tempat lain dengan kecepatan yang mengerikan. Hal ini menyebabkan keributan besar di seluruh alam purba. Lu Ming telah menjadi Kaisar Surgawi. Berita ini mengejutkan banyak orang. Lu Ming tinggal di kota Kaisar Surgawi selama beberapa bulan. Kemudian, ia membawa Lu Shen Huang dan yang lainnya kembali ke alam surga. Setelah kembali ke alam surga, dia bergegas ke kediaman si Nianxing tanpa henti. Sudah lebih dari 100 tahun berlalu,
tetapi tempat tinggal Xie Nianxing tidak berubah. Tempat itu masih sama. Dari kejauhan, Lu Ming dapat melihat Xie Nianxing sedang berkultivasi di puncak gunung. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi hitam yang aneh. Kaisar Puncak, Lu Ming sangat gembira saat merasakan aura Xie Nianxing. Dia takut tingkat kultivasi Xie Nianxing terlalu tinggi. Jika Xie Nianxing juga telah mencapai alam Kaisar Surgawi, akan lebih sulit baginya untuk mengendalikan Xie Nianxing. Di sisi lain, basis kultivasi Xie Nianxing hanya berada di alam Kaisar Agung. Lu Ming merasa percaya diri. Kalian berdiri di sini, jangan mendekat. Lu Ming memberi instruksi pada Lu Shenhuang dan yang lainnya sebelum dia melangkah maju dan berjalan menuju Xie Nianxing. Ketika Lu Ming berada agak jauh dari Xie Nianxing tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya dipenuhi cahaya dingin. Semut hina, kaulah yang harus mati. Xie Nianxing berteriak dan berubah menjadi aliran cahaya hitam, menerkam Lu Ming. Suara mendesing. Saat dia mendekati Lu Ming, sebuah pedang panjang muncul di tangan Xie Nianxing. Dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang kegelapan menebas Lu Ming. Lu Ming menggunakan cara mendominasi. Telapak tangannya diselimuti cahaya ungu emas saat dia menyerang. Ledakan. Telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan cahaya pedang Xie Nianxing, menimbulkan suara ledakan keras. Cahaya pedang Xie Nianxing menghilang. Tubuhnya yang halus bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Namun, tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lu Ming sangat terkejut. Setelah berselisih dengan Xie Nianxing, dia merasakan bahwa kekuatan Xie Nianxing begitu dahsyat, hingga seolah-olah dapat menghancurkan kekuatan penguasanya. Meskipun basis kultivasi Lu Ming saat ini hanya Kaisar Agung Bintang 1, ia dapat menekan dan bahkan membunuh Kaisar Surgawi Bintang 1 hanya dengan dao dominasi saja. Xie Nianxing sebenarnya berhasil menangkis kekuatan semacam itu. Kekuatan tempur Xie Nianxing juga mengejutkan. Dengan kultivasi Kaisar Puncaknya, dia bisa bertarung di atas levelnya dan bahkan membunuh Kaisar Surgawi. Membunuh. Xie Nianxing berteriak dan menyerang Lu Ming lagi. Lu Ming mengumpulkan tombak panjang di telapak tangannya dan mengayunkannya ke arah Xie Nianxing. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan fisiknya, dia melawan Xie Nianxing dengan kekuatan jalan dominasi. Ledakan, ledakan. Keduanya beradu jurus terus-menerus dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa dirinya sebenarnya dirugikan. Dia bukan tandingan Xie Nianxing hanya dengan satu dao dominasi. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya karena Xie Nianxing tidak berhasil menembus alam Kaisar Surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menekan Xie Nianxing. Asyik. Otot dan tulang Lu Ming bergetar dan dia mulai melepaskan kekuatan fisiknya. Kombinasi kekuatan fisik dan cara mendominasi sangat meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming. Dengan goyangan tombaknya, kekuatan yang mengerikan melonjak ke arah Xie Nianxing. Tubuh Xie Nianxing mundur dengan cepat, wajahnya pucat. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan menerkam Xie Nianxing. Tombaknya kembali menebas Xie Nianxing. Xie Nianxing berteriak. Cahaya hitam di sekujur tubuhnya sangat kuat. Cahaya pedang yang terang meledak, tetapi hancur setelah bertabrakan dengan tombak panjang Lu Ming. Xie Nianxing mundur lagi. Lu Ming segera mengikutinya. Di kejauhan, Lu Shenhuang dan yang lainnya tampak sangat cemas. Jangan khawatir, Lu Ming tidak akan menyakiti ibumu. Dia membantunya. Tiba-tiba muncul sesosok-sosok di samping Lu Shenhuang dan yang lainnya. Sosok itu adalah Xie Nianjun. Xie Nianjun berpakaian putih dan auranya tak terduga. Lu Shenhuang mengangguk. Asyik. Lu Ming bergegas menuju Xie Nianxing. Tombak itu menghilang dan berubah menjadi tangan besar, mencengkeram pemuda itu. Xie Nianxing berteriak saat cahaya hitam di sekelilingnya semakin kuat. Kemudian berubah menjadi bunga teratai hitam yang mengelilingi Xie Nianxing. Tangan besar Lu Ming mencengkeram lotus namun terhalang olehnya. Kekuatan pertahanan bunga teratai ini sungguh mengejutkan. Sangat kuat. Lu Ming menyipitkan matanya dan menyerbu, tinjunya terus-menerus dilepaskan. Ledakan, ledakan, ledakan. Bunga teratai di sekitar tubuh Xie Nianxing terus bergemuruh. Satu persatu, bunga teratai itu meledak dan menghilang menjadi energi. Buka! Lu Ming berteriak saat kekuatan dominasi memenuhi seluruh tubuhnya.
Dia mengerahkan kekuatan dan menghancurkan bunga lotus. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan memeluk Xie Nianxing. Semut hina, kau sedang mencari kematian. Xie Nianxing melawan balik dengan sekuat tenaga. Kekuatannya begitu kuat hingga lengan Lu Ming mati rasa. Lu Ming mengerahkan seluruh tenaganya dan memegang pinggang ramping Xie Nianxing dengan erat. Tangannya yang lain mencengkeram kedua lengan Xie Nianxing. Kemudian, dia menuangkan kekuatan dominatornya ke tubuh Xie Nianxing dan menekan kekuatannya. Kekuatan dominasi memang sangat maju dan kuat, perlahan-lahan menekan kekuatan Xie Nianxing. Daya tahan Xie Nianxing makin melemah. Semut, semut, kau sedang mencari kematian. Xie Nianxing terus berteriak, diamlah, tunggu sebentar, lihat bagaimana aku menaklukkanmu. Lu Ming berteriak dingin, bagaimanapun, ini bukan Xie Nianxing, ini hanya ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Kalian tunggu di sini. Lu Ming berkata kepada Lu Shenhuang dan yang lainnya. Kemudian, dia membawa Xie Nianxing dan terbang ke kejauhan. Mereka tiba di tempat tersembunyi dan memasuki diagram gunung dan sungai. Apa yang ingin kamu lakukan? Xie Nianxing berteriak. Xiao Qing dan aku sudah punya anak. Kami pasangan tua, menurutmu apa yang kulakukan? Lu Ming tersenyum aneh. Wajah Xie Nianxing menjadi pucat dan dia berteriak ketakutan, jangan, jangan. Aku tidak akan melepaskanmu. Ya sudah, Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dan mulai mengambil tindakan. Lu Ming sangat akrab dengan proses itu dan dia mulai mengambil tindakan. Xie Nianxing tidak punya pilihan lain selain membiarkan kenangan kehidupan ini mengambil alih. Keduanya menikmati momen keintiman. Pada hari-hari berikutnya, Xie Nianxing akan melakukan serangan balik setiap kali ada kesempatan. Dia ingin membunuh Lu Ming, tetapi dia selalu ditundukkan oleh Lu Ming. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Dengan cara ini, ingatan Xie Nianxing tentang kehidupan ini perlahan-lahan mulai menguasai. Setiap hari, waktu yang didominasi oleh ingatan tentang kehidupan ini semakin lama. Kadang-kadang, dia akan pergi keluar bersama Lu Ming untuk menemani Lu Shenhuang dan bermain dengan Lu Qi kecil. Dengan cara ini, sebuah siklus yang baik pun terbentuk. Berada di sisi Lu Ming, berada di sisi anaknya, obsesi Xie Nianxing semakin kuat. Dia sama sekali tidak mau menyerah dan berjuang melawan kenangan masa lalunya. Niat bertempur dari kehidupan masa lalunya makin melemah. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, latar belakangnya luar biasa. Dia agung dan perkasa, seorang dewi yang sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Sekalipun tingkat kultivasi Lu Ming telah mencapai alam kaisar surgawi, dia tetaplah seekor semut hina di matanya. Siapakah kaisar surgawi di matanya? Bahkan para tokoh tertinggi yang telah melampaui kaisar surgawi pun bagaikan semut di matanya. Namun, dia tidak tahan lagi. Dia lebih baik mati dan membiarkan kenangan Xie Nianxing menyatu dengannya. Ingatan Xie Nianxing tentang kehidupan masa lalunya telah kehilangan keinginan untuk bertarung, jadi wajar saja jika ingatan tentang kehidupan saat ini yang menang. Lambat laun, ingatan Xie Nianxing tentang kehidupan masa lalunya menjadi semakin lemah. Begitu saja, 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 tahun ini, ingatan Xie Nianxing tentang kehidupan sebelumnya hampir terhapus dan tertelan. Sebagian besar waktu, ingatan Xie Nianxing tentang kehidupan ini mendominasi. Meskipun ingatan tentang kehidupan sebelumnya terkadang dominan, itu telah berubah. Dia tidak membunuh Lu Ming tetapi dalam keadaan linglung. Pada hari ini, Xie Nianxing menemani Lu Shenhuang, Lu Qi, dan yang lainnya. Adapun Lu Ming, dia sedang duduk bersila di puncak gunung. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu keemasan. Setelah beberapa tahun berkultivasi, penguasaan Lu Ming pada jalur dominasi semakin dalam. Aku bisa menerobos sekarang, Lu Ming bergumam. Dia kemudian mengeluarkan beberapa permata kekacauan dan mulai melahapki kekacauan di dalamnya untuk meningkatkan kultivasinya. Sejumlah besar permata kekacauan dimakan oleh Lu Ming, disempurnakan, dan diubah menjadi kekuatan dunia. Dunia kecil Lu Ming mulai berkembang pesat lagi. Namun, jumlah sumber daya yang dikonsumsinya juga mengejutkan. Ketika Lu Ming menerobos ke alam kaisar agung dari alam kaisar sejati, dia telah menghabiskan 3.000 batu kekacauan dan sejumlah besar batu permata mentah.
Sekarang, Lu Ming telah menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk menerobos ke tahap Kaisar Agung Bintang 2 dari Kaisar Agung Bintang 1. Seiring berjalannya waktu, jumlah sumber daya yang disempurnakan Lu Ming meningkat. Setengah bulan kemudian, Lu Ming telah menghabiskan total 6.000 permata kekacauan. Dengan 30% batu permata mentah di tubuhnya, kultivasinya akhirnya berhasil menembus ke tingkat Kaisar Agung Bintang 2. Dunia kecilnya telah berlipat ganda ukurannya, mencapai radius 20 juta mil. Energi ungu emas dalam kekuatan dunianya telah meningkat dan menjadi lebih terkonsentrasi. Alasan mengapa Lu Ming menghabiskan begitu banyak sumber daya adalah karena ia telah mengubahnya menjadi energi ungu emas ini. Energi ungu emas ini bukanlah energi dunia. Energi ini berada pada level yang lebih tinggi daripada energi dunia. Lu Ming menyebutnya energi dominator. Jika begini terus, saya tidak akan punya cukup sumber daya. Memikirkan hal ini, Lu Ming tersenyum pahit. Awalnya, sumber daya yang diperolehnya dari Pulau Void sudah cukup. Lu Ming berpikir bahwa sumber daya itu setidaknya akan bertahan lama. Namun, sekarang dia menyadari bahwa sumber daya itu tidak cukup. Sekarang dia hanya seorang Kaisar Agung Bintang 2. Dari 20.000 permata kekacauan, dia telah menghabiskan 9.000 di antaranya, dan masih ada 20.000 permata kekacauan primordial yang tersisa. Sedangkan untuk batu permata mentah, dia telah menghabiskan 30 hingga 40%-nya. Pada tingkat ini, sumber daya ini hanya dapat memungkinkan Lu Ming untuk berkultivasi hingga menjadi Kaisar Agung Bintang 4. Jika dia terus melanjutkan, dia akan kehabisan sumber daya. Tanpa sumber daya, entah berapa lama lagi untuk maju ke alam berikutnya dengan perlahan menyerap energi alam langit dan bumi. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Lu Ming mendesah. Peningkatan tingkat kultivasinya telah meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming secara signifikan. Kekuatan dominasinya menjadi semakin kuat. Lu Ming dapat menekan atau bahkan membunuh Kaisar Agung Bintang 2 hanya dengan kekuatan dominasinya saja. Dengan kekuatan fisiknya dan tombak penghancur besar, mengalahkan Kaisar Agung Bintang 3 bukanlah masalah. Tak jauh dari situ, Xie Nianxing dan yang lainnya juga turut menoleh. Lupakan, Xie Nianxing bergumam. Ada desahan di matanya, dan sedikit keengganan. Dia masih punya hal yang harus dilakukan di tempat lain. Mata Xie Nianxing bersinar dengan ekspresi rumit. Sebuah suara memasuki telinga Xie Nianjun. Xie Nianjun, aku serahkan masalah itu padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikan tugas itu. Xie Nianjun juga mengirim pesan ke Xie Nianxing. Setelah mendengar ini, Xie Nianxing tersenyum tipis, lalu tubuh halusnya tiba-tiba bergetar. Ledakan. Pada saat ini, aura kuat terpancar dari tubuh Xie Nianxing. Kemudian, dia duduk bersila dan sebuah teratai hitam muncul, menyelimutinya. Ibu, Lu Shenhuang terkejut. Sosok Lu Ming berkedip dan dia pun mendekat. Jangan khawatir, ibumu telah berhasil. Kenangan kehidupan ini telah sepenuhnya mengambil inisiatif. Dia telah melahap kenangan kehidupan sebelumnya dan akan segera membuat terobosan. Xie Nianjun tersenyum. Lu Ming juga sangat gembira. Tampaknya Xie Nianxing akhirnya berhasil. Lu Ming melirik Xie Nianjun lagi. Di matanya, Xie Nianjun menjadi semakin tak terduga. Karena konflik antara dua ingatan itu, kultivasi Xie Nianxing jauh tertinggal dari Xie Nianjun. Bahkan Lu Ming tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Xie Nianjun. Siapa sebenarnya Xiao Qing dan Xie Nianjun di kehidupan lampau mereka? Lu Ming merenung. Dia punya firasat bahwa mereka berdua pasti memiliki latar belakang yang sangat mengejutkan di kehidupan sebelumnya. Namun, dia sudah berada di puncak alam Kaisar Surgawi. Dia bahkan telah bertemu dengan leluhur naga dan leluhur dewa non-manusia, tetapi dia masih belum bisa memahami Xie Nianjun. Dia pernah menanyakan hal ini kepada Xie Nianxing sebelumnya. Namun, Xie Nianxing menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Dia hanya berkata bahwa sekarang belum waktunya. Dia tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran dan Lu Ming tidak melanjutkan masalah tersebut. Aura Xie Nianxing semakin kuat dan kuat. Dia berada di titik kritis untuk menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Semua orang menunggu di kejauhan. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Xie Nianxing masih dalam tahap terobosan ketika Lu Ming menerima pesan dari Kaisar Surgawi Hang Yu. Di luar kota dua dunia, lorong menuju alam purba telah dibuka kembali.
Lu Ming terkejut. Lorong itu menuju ke alam purba. Saat itu, Lu Ming telah sampai ke alam surga melalui lorong itu. Dalam pertempuran saat itu, lorong itu dihancurkan oleh kuali 9 naga ilahi yang dikendalikan oleh Lu Ming. Saat itu, pendekar pedang jahat mengatakan bahwa lorong itu akan dibuka kembali dalam waktu sekitar 100 tahun. Sekarang, lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan jalan itu akhirnya terbuka kembali. Lu Ming sedikit khawatir kalau ras alien akan mengirim pasukan untuk menyerang lorong itu dan memasuki alam purba. Alam liar yang suci, tunggulah ibumu di sini. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku akan kembali ke kota dua dunia terlebih dahulu. Ketika ibumu telah berhasil, datanglah temui aku di kota dua dunia. Kata Lu Ming. Ayah, hati-hati, kata Lu Shen Huang. Lu Ming mengangguk. Dia melangkah maju dan ruang itu retak. Lu Ming memasuki celah itu dan menghilang. Dengan kecepatan Lu Ming, tidak butuh waktu lama baginya untuk bergegas kembali ke kota dua dunia. Setelah bergegas kembali ke kota dua dunia, dia mengetahui bahwa alam surga telah mengirim beberapa ahli yang tak tertandingi ke medan perang kuno untuk menjaga jalan tersebut. Medan perang itu sangat mengerikan, dan ada bekas-bekas yang ditinggalkan oleh para ahli yang tak tertandingi saat itu. Bahkan Kaisar Surgawi biasa pun berbahaya untuk memasukinya, dan hanya para ahli yang tak tertandingi yang bisa masuk dengan aman. Sekarang, ada banyak orang kuat di alam surga. Sekelompok makhluk agung datang dari sarang Zulong. Bersama makhluk agung dari medan penindasan penjara, ada banyak makhluk agung. Namun kali ini, ras alien tidak melakukan apapun. Mereka tetap fokus pada pertahanan. Lu Ming menghela napas lega saat mendengar berita itu. Kini setelah medan penindasan penjara telah sampai di alam surga, kedua belah pihak telah menggabungkan kekuatan dan kekuatan mereka meningkat pesat. Ras non-manusia tampaknya tidak ingin melawan mereka secara langsung. Sebaliknya, mereka ingin menunggu hingga hati leluhur suci pulih. Lu Ming sangat jelas tentang rencana ras alien. Namun, mereka tidak punya pilihan. Alam surga dapat bertahan, namun mereka tidak dapat mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menyerang alam dewa jahat dan menghancurkan alam dewa jahat sebelum hati darah leluhur suci pulih. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah memperbaiki diri mereka sebaik mungkin. Pertarungan terakhir pasti akan datang. Lorongnya bagus. Lu Ming mengambil keputusan dan kembali ke sisi Xie Nianxing, menunggunya menerobos. Beberapa bulan berlalu, dan aura Xie Nianxing mencapai puncaknya. Alam Kaisar Surgawi. Xie Nianxing akhirnya berhasil menembus level berikutnya. Aneh, mata Lu Ming dipenuhi keraguan. Xie Nianxing telah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, tetapi perasaan yang dipancarkannya berbeda dari Kaisar Surgawi lainnya. Baik di alam surga maupun alam dewa jahat, setelah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, tidak peduli sistem kultivasi apa yang dijalani seseorang, semuanya termasuk dalam Dao Surgawi dan melibatkan kekuatan Dao Surgawi. Tentu saja, jalan dominasi Lu Ming merupakan pengecualian. Namun, Lu Ming tidak merasakan aura Dao Surgawi dari Xie Nianxing. Yang ada hanyalah kekuatan murni, tetapi itu memberikan perasaan yang menakutkan. Lu Shen Huang mengolah teknik yang sama dengan Xie Nianxing, dan teknik itu tidak termasuk dalam sistem kultivasi manapun di alam surga atau alam dewa jahat. Lu Ming tahu bahwa itu pasti metode kultivasi Xie Nianxing dari kehidupan sebelumnya. Lu Ming, alam liar yang suci. Tidak lama setelah terobosan, Xie Nianxing menarik kembali auranya. Dia membuka matanya dan tersenyum pada Lu Ming dan Lu Shen Huang. Ibu, apakah ibu sudah pulih sepenuhnya? Lu Shen Huang sangat gembira. Baiklah, aku sudah selesai. Xie Nianxing tersenyum. Kemudian, dia menoleh ke arah Xie Nianjun. Xie Nianjun tersenyum, berbalik, dan menghilang dalam sekejap. Selanjutnya keluarga berkumpul bersama dan itu adalah saat-saat yang bahagia dan harmonis. Lu Ming tinggal di sana selama beberapa bulan lagi. Dalam beberapa bulan ini, Lu Ming benar-benar santai dan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berkultivasi. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali ke alam purba dan bertemu dengan Lu Yuntian, Li Ping, dan yang lainnya. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di kota dua dunia. Setelah itu, Lu Ming berencana untuk tinggal di kota dua dunia dan berkultivasi sambil bertarung melawan ras alien. Hari-hari terasa membosankan.
Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah 20 tahun berlalu. Setelah 20 tahun, Lu Ming akhirnya berhasil mencapai terobosan lain. Tingkat kultivasinya telah meningkat menjadi Kaisar Agung Bintang 3. Namun, jumlah sumber daya yang digunakan juga mengejutkan. Kali ini, ia menggunakan batu kekacauan primordial. Lu Ming telah menghabiskan semua 20.000 batu kekacauan primordial sekaligus. Sedangkan untuk batu permata mentah, Lu Ming hanya memiliki 30% yang tersisa. Saya khawatir sumber daya yang tersisa tidak akan cukup bagi saya untuk menerobos ke Kaisar Agung Bintang 4. Lu Ming tersenyum pahit. Akan tetapi, setelah berhasil mencapai Kaisar Agung Bintang 3, kekuatan penguasa dalam energi dunianya telah menjadi sedikit lebih padat, dan kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi telah menjadi lebih kuat. Namun, tubuh fisiknya belum mencapai tahap ini, dan keterampilan misterius 7 dewa miliknya masih berada di tahap awal tingkat ke-6. Butuh waktu lama baginya untuk mencapai tahap tengah. Hualala, pada hari ini, Lu Ming sedang mengobrol dengan Xian Yanxing ketika dia tiba-tiba mendengar suara air mengalir. Suara itu sepertinya datang dari kejauhan. Dan suaranya semakin keras dan keras, bagaikan deburan ombak sungai besar. Suara apa itu? Lu Ming dan Xian Yanxing merasa sangat aneh. Mereka terbang ke langit untuk melihatnya. Begitu mereka terbang ke langit, mereka semua terkejut, karena orang-orang terbang di langit dari seluruh penjuru kota dua dunia. Mereka melihat ke arah luar kota dua dunia dengan ekspresi bingung. Suara itu datang dari luar kota dua dunia dan menyebar ke seluruh kota. Mungkinkah itu hasil ulah ras asing? Seseorang bertanya dengan ragu. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang terbang menuju tembok kota dua dunia.